Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang adab. Adab bukan hanya soal sopan santun, tapi juga cerminan akhlak dan nilai-nilai Islam dalam setiap tindakan kita. Dalam video ini, kita akan mempelajari adab dalam berpakaian, berhias, melakukan perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Kelima hal ini sering kita lakukan, tetapi sudahkah kita menjalankannya sesuai adab yang baik? Yuk simak bersama dan semoga bermanfaat. Yang pertama ada pengertian adab berpakaian. Adab berpakaian merupakan aturan yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam dalam berbusana. Aturan ini telah ada sejak awal penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20 hingga 22. Dalam ayat tersebut diceritakan bahwa Nabi Adam dan Hawa tergoda oleh syaitan. Lalu aurat mereka terbuka setelah memakan buah terlarang. Mereka pun bergegas menutupi tubuh mereka dengan daun-daun syurga. Peristiwa ini menegaskan bahwa menutup aurat adalah fitrah manusia sejak awal. Al-Quran menyebut 3 istilah berbeda untuk pakaian. Yang pertama adalah libasu, yang ditujukan untuk pakaian yang memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat. Dalam Al-Quran, libasu menggambarkan pakaian lahir dan batin, yakni penutup aurat sekaligus simbol ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah siyabu, merupakan bentuk jamak dari saubu. Siyabu ditujukan kepada pakaian yang berfungsi sebagai penghias, yakni pakaian yang dikenakan untuk memperindah penampilan dan bisa dilepas dalam kondisi tertentu. Yang ketiga adalah sarabil, yang dalam Al-Quran ditujukan kepada pakaian yang melindungi tubuh dari panas, dingin, atau bahaya fisik lainnya. Selanjutnya fungsi pakaian. Yang pertama penutup aurat. Kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, tercela. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Fungsi awal pakaian adalah penutup aurat, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Adapun busana muslimah yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak jarang atau transparan dan ketat, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai busana khusus non-muslim, dan yang terakhir pantas dan sederhana. Yang kedua sebagai penghias. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Pakaian yang elok adalah yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Pakaian yang berfungsi sebagai perhiasan dapat dipahami bahwa pakaian selain untuk menutup aurat juga digunakan untuk memperindah atau mempercantik pemakainya. Adapun mengenai mode pakaian, yang terpenting adalah tidak melanggar batas-batas ketentuan agama. Fungsi pakaian selanjutnya adalah melindungi dari bencana. Pakaian berfungsi melindungi dari bahaya, seperti panas atau saat berperang. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 81 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Yang artinya, Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup, gua dan lorong-lorong sebagai tempat tinggal di gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk melindungimu dari panas dan pakaian baju besi untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Fungsi pakaian yang terakhir adalah sebagai penunjuk identitas. Pakaian berfungsi sebagai penanda identitas seorang muslimah agar mudah dikenali dan tidak diganggu. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikut ada berpakaian yang perlu dibiasakan. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapih, pantas, dan serasi. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Yang keempat, menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Yang kelima, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Yang keenam, tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. Yang ketujuh, mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Dan yang terakhir, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Dengan demikian, adab berhias dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memperindah penampilan, tetapi juga menjaga kehormatan dan kesehatan. Pakaian berfungsi menutup aurat, memperindah diri, serta melindungi kulit dari bahaya seperti sinar ultraviolet, panas, kuman, dan zat kimia. Hal ini sangat penting, terutama di daerah tropis. Islam juga mengajarkan agar berpakaian dengan baik dan bersih, sebagaimana diperintahkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Adab selanjutnya yaitu adab berhias. Definisi berhias dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam bahasa Arab, berhias disebut dengan kata tazayana yatazayanu. Yang kedua, menurut KBBI, berhias adalah usaha memperolok diri dengan pakaian atau lainnya yang indah dan menarik. Yang terakhir, secara istilah, berhias adalah upaya memperindah diri dengan busana atau hiasan untuk memunculkan kesan indah dan menambah rasa percaya diri. Berikutnya yaitu ayat tentang berhias, sesuai yang tertera di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Selanjutnya ada bentuk adab berhias. Berhias merupakan perbuatan yang diperintahkan ajaran Islam. Mengenakan pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Di antara fungsi pakaian adalah tidak sekedar untuk menutup aurat, tetapi juga busana yang memperelok pemakainya. Pada masyarakat yang sudah maju peradabannya, mode pakaian ataupun berdandan sangat diperhatikan. Berhias juga mencakup penggunaan bahan atau alat tertentu untuk melengkapi dandanan dan penampilan, mulai dari bedak, make up, semir rambut, parfum, wangian, dan sejenisnya. Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain: A. Niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk ibadah. B. Dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. C. Dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim, contohnya adalah salib. D. Tidak berlebih-lebihan. E. Dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. F. Berhias menurut kelaziman dan kepatuhan dengan memperhatikan jenis kelaminnya. G. Dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Nilai positif. Yang pertama, penegasan jati diri muslim atau mukmin. Berhias secara islami secara jelas menunjukkan identitas seseorang sebagai muslim atau muslimah yang patuh pada ajaran agamanya. Kedua, kenyamanan dan kepercayaan diri. Dandanan yang telah mendapatkan jaminan kehalalan secara hukum Islam akan menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan diri yang mendalam. Tidak ada keraguan atau kekhawatiran terhadap aspek syariah, sehingga hati lebih tentram.
Ketiga, motivasi untuk berkarya. Rasa nyaman dan percaya diri yang timbul dari berhias secara alami dapat menjadi pemicu motivasi untuk berbuat kebaikan dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesama. Hal-hal yang diharamkan dalam perhiasan. A. Bagi laki-laki memakai emas dan sutra. B. Pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat. C. Laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. D. Pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. E. Tato dan mengikir gigi. F. Menipiskan alis. G. Menyambut rambut. Adab perjalanan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai pengertian yang sama dengan perjalanan. Dan secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Bentuk adab perjalanan ada 3. Yang pertama, adab sebelum berangkat. Keluar rumah dimulai dengan pamitan atau minta izin kepada orang tua. Apabila mengadakan perjalanan jauh, maka pamitan kepada para tetangga patut dilakukan. Ketika meninggalkan rumah, seraya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Yang kedua, adab ketika di perjalanan. Apabila bepergian menggunakan kendaraan, maka segera membaca doa, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, takwa, dan amal yang Engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Apabila sudah sampai di tempat tujuan, maka membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya. Ketika dalam perjalanan melihat sesuatu yang indah, misalnya pemandangan ataupun hasil pembangunan yang mencengangkan, maka hendaklah mengucapkan subhanallah. Gunakan kesempatan tersebut untuk tadabbur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya diperhatikan dalam akhlak perjalanan adalah ketika menikmati makanan atau minuman di perjalanan, hendaknya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, adab ketika kembali dari perjalanan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur, atau salat sunnah. Apabila berpergian dengan berjalan kaki, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjaga akhlak perjalanan, yaitu yang pertama, berjalan di kiri atau menyesuaikan aturan negeri yang bersangkutan. Yang kedua, jangan berkerjaran di jalan, berteriak, dan sejenisnya. Yang ketiga, apabila berjalan kelompok, jangan mengganggu atau menghalangi pengguna jalan lain. Yang keempat, jika menemukan benda berbahaya, misalnya paku, pecahan kaca, dan lain-lain, hendaklah diambil dan dibuang. 5. Jika ada trotoar, maka berjalanlah di trotoar. 6. Jika hendak menyeberang jalan, menyeberanglah di tempat penyeberangan seperti zebra cross dan jembatan penyeberangan. Nilai positif adab perjalanan. Imam Ghazali pernah berkata, bersafarlah, karena dalam safar itu sesungguhnya memiliki keuntungan. Keuntungan safar antara lain, yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. 2. Menjadi sarana untuk mencari hasil usaha. Yang ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. 4. Dengan safar, maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki masyarakat yang dikunjunginya. 5. Perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik. Yang selanjutnya adalah adab bertamu.
Manusia adalah makhluk sosial. Manusia memerlukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebut bertamu atau silaturahim. Bertamu dianjurkan oleh agama, juga merupakan tradisi masyarakat yang dilestarikan. Dengan bertamu, seseorang dapat menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama. Ada kalanya, seorang bertamu karena adanya urusan yang serius. Di samping itu, ada kalanya bertamu hanya sekedar berjumpa, karena lama tidak bertemu, ataupun sekedar untuk mampir sejenak atau bermain ke rumah. Dalam bertamu, kita tidak boleh asal bertamu. Tentu ada tata cara dan adabnya. Hal ini dilakukan supaya silaturahmi terjalin dengan baik dan harmonis. Islam mengatur tata cara dalam bertamu, antara lain: yang pertama, memilih waktu yang tepat. Yang kedua, mengetuk pintu atau membunyikan bel. Yang ketiga, tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Yang keempat, mengucapkan assalamualaikum maksimal sebanyak 3 kali dengan pelan-pelan. Dan kemudian memperkenalkan diri kepada tuan rumah apabila belum kenal. Dan yang kelima, apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan. Yang keenam, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Yang ketujuh, menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Yang kedelapan, mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Yang kesembilan, apabila disuguhi makanan dan dipersilakan, maka makanlah dengan sopan. Jangan memakan seperti orang lapar dan rakus. Yang kesepuluh, jangan melirik-lirik. Yang kesebelas, apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Dan yang ke-12, lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Dan yang terakhir, ucapkanlah assalamualaikum sebagai pertanda pamit. Menurut Rasulullah SAW, tamu hanya boleh meminta izin sebanyak 3 kali. Jika tidak ada jawaban dan belum diizinkan masuk, sepatutnya kita kembali pulang. Jangan sekali-kali masuk ke rumah orang tanpa izin. Nilai positif adab bertamu antara lain: bertamu menumbuhkan sikap toleran dan menjauhi sikap paksaan dan tekanan terhadap orang lain. Islam tidak mengenal tindakan kekerasan. Selain itu, Islam memandang setiap orang punya persamaan dan kesesuaian dalam berbagai aspek dan kepentingan. Dalam bertamu, manusia akan menemukan kesamaan kepentingan yang akan menjalin persaudaraan. Bertamu juga menjadi solusi memperbaiki silaturahmi yang retak. Dengan bertamu, orang akan bertegur sapa untuk mencari titik temu terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Selanjutnya adalah adab menerima tamu dalam Islam. Yang pertama ialah pengertiannya. Islam memerintahkan umatnya untuk memuliakan tamu sebagai wujud keimanan kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua ialah bentuk adab menerima tamu. Menurut paduan Imam Malik, pada hari pertama menjamu dengan hidangan istimewa, pada hari kedua dan ketiga menjamu dengan hidangan biasa. Ada pula adab menerima tamu. Yang pertama berpakaian sopan, kedua menyambut dengan ramah dan santun, ketiga menjawab salam dengan sopan, keempat berwajah ceria, tidak membedakan tamu, kelima wanita tidak boleh menerima tamu laki-laki sendirian, keenam mempersilahkan tamu duduk, ketujuh menyuguhkan hidangan dan minuman. Selanjutnya membiasakan adab menerima tamu. Tuan rumah harus berprasangka baik husnuzon kepada tamu. Demikianlah penjelasan mengenai adab berpakaian, berhias, melakukan perjalanan, bertamu, dan menerima tamu dalam ajaran Islam. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu menjaga adab dan sopan santun sesuai dengan tuntunan syariat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengamalkan adab-adab mulia dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.